orang bisa sekarang bertanya, saya sebagai seorang muslim ya memandang bahwa zina itu haram. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya azani wazaniatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina itu disuruh cambuk loh oleh Allah itu. Hukumannya berat loh zina itu. Lebih berat dari minuman keras gitu ya, lebih berat dari narkoba. Tapi sekarang orang sibuk kan di Indonesia ini orang yang mengkonsumsi narkoba ditangkap, dihukum gitu ya. Tapi kok orang yang berzina ya, yang jelas-jelas berzina, ngaku berzina gitu ya, tertangkap tangan di beberapa lokalisasi, di beberapa kamar kos, mereka bukan suami istri, ditangkap oleh polisi, dibawa ke kantor polisi, cuma dikasih nasihat, dikasih teguran gitu ya. Nah, sekarang kita bertanya kan, apa begini cara penerapan Pancasila itu gitu loh. Apa ini namanya negara Pancasila, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Di mana Tuhan yang Maha Esa sudah mengatakan zina itu kejahatan, orang pezina harus dihukum. Loh kok para pejabatnya gitu ya, para petinggi ya di negara kita yang katanya berpancasila kok memutuskan seperti itu gitu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara gimana nih antara ajaran Islam ataukah Pancasilanya yang memang belum diterapkan di negara kita gitu ya, ataukah ajaran Islam yang tidak boleh ya diterapkan. Nah, oleh karena itu pemirsa ya, sebenarnya saya sudah menulis satu buku ya. Saya beri judul Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Ini buku saya lakukan riset yang sangat serius ya. Karena buku ini gitu ya terkait dengan waktu itu rencana pengesahan beberapa undang-undang di DPR ya. Buku ini saya tulis tahun 2009. Jadi sudah 5 tahun yang lalu ini saya tulis ya. Karena waktu itu saya membaca di beberapa media gitu ya, masih ada ketika itu PDS ya, Partai Kristen yang dia menolak keras itu ya rencana pengesahan misalnya undang-undang tentang makanan halal, undang-undang tentang zakat ya, undang-undang tentang tentang haji dan sebagainya. Yang undang-undang itu dianggap hanya mengadopsi satu agama saja, yaitu Islam. Dan dianggap ini lagi-lagi gitu ya. Mereka mengatakan kalau orang Islam ini mau menjalankan syariatnya, dikatakan itu hanya akan menguntungkan orang Islam saja. Ya. Nah inilah yang kita lihat ya. Jadi bagaimana misalnya ada ya sampai contoh misalnya ya. Tabloid Reformata. Tabloid Reformata ini tabloid Kristen ya. Edisi 110 tahun 2009. Dia menggugat penerapan syariat Islam di Indonesia. Pada edisi kali ini mengangkat judul ya, disampulnya dengan judul RUU diskriminasi segera disahkan ya. Yang dimaksudkan adalah rancangan undang-undang makanan halal yang akan disahkan oleh DPR ya. Tabloid yang terbit menjelang pilihan presiden 2009 menulis pengantar redaksinya sebagai berikut. Ini pandangan ya pemirsa ya. Kita lihat. Jadi kalau orang Islam mau melaksanakan syariatnya, undang-undang yang mau disahkan di DPR, itu langsung dikatakan RUU diskriminatif, gitu, akan disahkan gitu. Ya. Dikatakan dalam tabloid itu begini. Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang ya segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diberlakukannya Piagam Jakarta, kini mereka membangun perjuangan itu lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam peraturan perundang-undangan. Kini ada banyak undang-undang yang mengarah ya kepada syariah. Misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang wakaf, undang-undang Sisdiknas, undang-undang perbankan syariah, undang-undang surat berharga syariah atau sukuk, undang-undang yayasan, undang-undang arbitrase, undang-undang pornografi dan porno aksi,
dan lain-lain. Apapun alasannya, semua ini bertentangan dengan prinsip dasar negeri ini. Nah, pemirsa, ini penting ini ya. Ini suara dari golongan Kristen gitu ya, yang menolak itu semua undang-undang yang dianggap ya memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan agamanya. Bahkan dikatakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negeri ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, konsisten sekali gitu ya, golongan Kristen ini menentang ya Piagam Jakarta, yang Piagam Jakarta itu hal yang sangat sah. Ya, bahkan Bung Karno sendiri kalau kita lihat ya, ketika menyusun beberapa perundang-undangan, itu meletakkan Piagam Jakarta sebagai prinsip dasar yang hidup. Kita ingat bahwa Undang-Undang Dasar kita sekarang ini, Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku. Itu bukan ditetapkan tahun 45. Itu ditetapkan dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Kita perlu ingat tuh. Yang di dalam dekret itu ditegaskan bahwa ya Piagam Jakarta itu menjiwai ya dan merupakan satu kesatuan ya dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini ditegaskan oleh Bung Karno. Ya, yang sekarang ini Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku ini itu dijiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Piagam Jakarta. Kita ingat Piagam Jakarta itu ya sebetulnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang 7 kata saja yang dibuang di situ, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu yang dibuang ya. Tapi meskipun telah dibuang, Piagam Jakarta itu sendiri ya, yang sekarang telah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu isinya sangat luar biasa, isinya sangat Islami ya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jadi demikian pemirsa ya, kita harus sekali lagi luruskan nih. Kita luruskan betul ya pemahaman kita sebagai bangsa ini gitu ya tentang Pancasila. Jangan kalau orang Islam mau menjalankan agamanya, mau menjadi muslim yang baik gitu ya, kemudian negara menjamin ya kemerdekaan ya tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini kan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai kemudian orang Islam dikatakan ya telah ini bertentangan gitu loh ya. Ini cara pandang yang berlebihan. Inilah yang saya ingin meluruskan ya, supaya antara Islam dengan Pancasila ya itu jangan sampai dipertentangkan. Orang Islam mau baik ya, mau menjalankan agamanya itu anti Pancasila. Orang mau pakai jilbab nggak boleh. Seperti orang pakai jilbab itu seperti barang yang haram. Biasa saja orang pakai jilbab. Seperti orang sholat, orang muslim puasa, orang muslim zakat, orang muslim infak, ya, orang muslim menolong yang lain, orang muslim hormat pada orang tua gitu ya. Jadi sepatutnya sudah tidak boleh ada gitu ya unsur-unsur yang menganggap bahwa Islam itu sebagai bahaya nasional gitu. Jadi kalau orang Islam mau menjalankan agamanya itu dicap nanti dia anti Pancasila. Saya kira pikiran ini sudah semakin menurun ya. Jadi kalau kita lihat pikiran-pikiran yang dikeluarkan oleh tabloid Reformata tadi itu gitu ya, itu sudah aneh gitu ya. Ini warisan-warisan lama. Dan di sekolah-sekolah saya berharap kita bisa mengajarkan Pancasila, menunjukkan dengan benar ya, bahwa kalau seorang muslim menjadi muslim yang baik ya, itu otomatis dia telah menjadi warga negara yang baik. Itu yang kita harapkan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan hari lahirnya Pancasila yang diperingati ya oleh sebagian kalangan, karena memang tidak semua kemarin itu gegap gempita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni itu ya. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman yang benar, pencerahan yang benar ya. Silakan membaca buku yang telah saya tulis ini ya, khususnya bagi umat Islam supaya tidak salah paham terhadap Pancasila ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.